sehat. Alhamdulillah. Siap ya untuk kita hari ini sedikit berbincang sebelum nanti kita masuk untuk observasi ke kelasnya. Baiklah ya. Bahagia kan hari ini ya? Oh, kan? sangat bahagia sekali. Oke. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita Ya. bahwa hari ini kita akan mengadakan sedikit pra-observasinya ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan sebelum nanti Juli masuk ke kelas untuk melakukan teachingnya. Gitu ya. Nah, pertama yang mau kami tanyakan itu kan KD atau indikator apa yang akan Ibu sajikan pada pertemuan berikutnya? Kebetulan karena saya di kelas 10, dia kan tidak menggunakan KIKD, tapi kurikulum merdeka. Jadi CP elemen pada fase ini, di sini saya peserta didik mampu menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur, baik secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Jadi itu. Jadi siklus akuntansi mulai dari dokumen, kemudian penjurnalan, pengikhtisaran itu ada namanya buku besar, neraca saldo, AJP, hingga ke tahap laporannya mengenai laba rugi, neraca, dan perubahan modal itu. Ya. Kira-kira metode apa nanti yang akan dipergunakan? Metode yang saya gunakan itu metodenya diskusi dan simulasi. Metode diskusi Dan simulasi. Nah, Model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Jadi peserta didik itu dikasih kasus dan ikan mereka berdiskusi dan simulasinya satu-satu ke depan mereka. apa ada alasan khusus kenapa Ibu memilih metode seperti ini? Supaya siswa lebih aktif, karena kan di kurikulum merdeka kan mereka harus bisa memecahkan atau mencari jawaban sendiri sebelum gurunya memberitahukan. Oh gitu. Jadi seperti inquiry ya, pengetahuan tersendiri, tapi tetap Tapi terbimbing. mereka sebenarnya nggak inquiry. Jadi Ini dia mandiri belajarnya, gurunya hanya melihat. Jadi hasil akhirnya nanti dilihat itu. Nah, alat dan bahan apa saja sudah disiapkan? Karena kami akuntansi mungkin nggak terlalu sulit, mungkin ada LKPD, kemudian Enfokus, laptop karena materinya di situ, kemudian papan tulis, spidol, gitu. Dan itu insya Allah sudah siap ya? Ya, siap. Oke. Nah, tahapan pembelajaran yang ingin Ibu sajikan itu bagaimana nanti akan Ibu aplikasikan? Pembelajarannya yang pertama persepsi dulu biasanya. Persepsi. Kan pendahuluan, mengucapkan salam, memeriksa kehadiran siswa, kebersihan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyampaikan yang namanya dinul Islam tentang pembukuan kita yang berbasis Islam. Kan terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah ya, ini itu dia dinul Islamnya. Dan kemudian tahap di sini setelah persepsi saya memberitahukan tujuan dari pembelajarannya. Setelah memberitahukan tujuan pembelajarannya, baru dikasih tahu nanti pembagian kelompok mengenai siswa, dan mereka saya bagikan LKPD. Setelah mereka mendiskusikan dan mempresentasikan, baru saya sajikan materinya. Inilah dia yang sebenarnya, seperti itu. Ya, sampai berakhir sampai ininya penutup, mungkin kesimpulan dan ada penugasan. Nah, kalau dari persiapan tertulisnya apa saja yang sudah Ibu buat? Persiapan tertulis tugas untuk siswa itu, Tugas siswa dalam bentuk LKPD, ataupun bisa saya share dengan menggunakan WA group. RPP-nya iya. RPP-nya udah ada. Ini dia. Ini RPP-nya. Oke. Boleh Ibu baca-baca, mana kalau ada penambahan atau ada yang kurang, nggak tepat ininya. Jadi LKPD, hasil RPP ya. Iya Bu, RPP-nya.
kemudian kalau menurut Ibu, apakah materi ini sulit ini bagi siswa? Sulit, Sulit ya. karena mereka harus menganalisis dari transaksi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar tahu, dengar, Iya. paham enggak ya, tapi Mereka ada sampai C4 pembukuan. iya, karena dia menganalisis transaksi, kan nggak semua siswa itu ingat. Ditanya kembali semester lalu, mereka tidak ingat posisi harta modal itu di mana, jadi kan balik lagi. Oke. Kemudian oh ya tadi sudah terjawab nih ya. Di sini kan tadi mau tanya tuh kalau menurut Ibu sumber kesulitan siswa itunya tadi bagaimana itu tadi ya? Sumbernya ketika LKPD itu dikasih dan di situ mereka mulai menganalisis. Jadi mungkin mereka harus bisa membagi tugas, siapa yang menulis, siapa yang menjawab nomor satu, kan nggak hanya satu siswa yang menjawab. Berarti istilahnya Dan mereka harus ada job description yang jelas Iya. ya di bagian itu. Mereka juga boleh bertanya dengan kelompok yang lain, walaupun soalnya itu tadi kan ada 2 yang sama dan ada beberapa yang berbeda, tapi kan intinya sama, transaksinya intinya sama walaupun angkanya berbeda. Oke ya. Nah, kompetensi yang dimiliki siswa ini ya setelah mengikuti ini apa yang kira-kira Ibu harapkan? Yang diharapkan mereka itu bisa membuat pembukuan jurnal harian bisa membuat untuk perusahaan dagang. Oke, bisa membuat Tapi yang lingkup kecil, bukan yang berskala sedang kayak UMKM itu kan, Mem. Jadi dia ibaratnya kalau kayak sepeda motor kan dia udah besar, jadi dia jurnalnya itu bukan jurnal umum lagi, dia udah ke khusus gitu. Itu belum, saya masih sampai jurnal umum perusahaan dagang yang dia lingkupnya kecil. Kemudian buat buku besar dan neraca saldonya, saya berharap mereka bisa itu. Ya, oke. Berarti itu yang mendapat perhatian khusus ya pada pembelajaran kali ini ya. Untuk membuat pembukuan jurnal umum, kemudian tadi posting ke buku besar hingga hasilnya adalah neraca saldo dan menghasilkan jumlah yang balance antara debit dan kredit. Nah, kalau misalnya nih Mem kasih level 1 sampai 10 kan gitu ya. Iya. Sebelum pembelajaran ini di posisi level yang keberapa kira-kira murid ini? 5. Posisi 5. Iya. Untuk tingkat pengetahuannya semuanya ya posisi. Karena kan enggak, kalau mereka 18 orang hanya 3 atau 4 yang bisa, kan belum bisa dikatakan bisa. Kalau separuh dari itu saya bisa katakan mereka bisa di level A. Berarti harapan setelah nanti selesai pembelajaran ini berada di level hanya 7. sampai situ aja, nggak usah ini kali, nanti siswanya kan agak ini nanti. Agak kenapa? Ini agak pusing dia terlalu dipaksa, jadi dia kan ini. Nggak usah muluk-muluk, 7 aja udah ini. Jadi ada 2 tingkat gitu ya. 2 tingkat dari situ. Oke, ya. Nah, jadi insya Allah saya sudah mendapatkan beberapa ini ya gambaran tentang apa yang akan Bu Juli sampaikan nanti di tahap observasi, dan mudah-mudahan bisa sesuai rencana ya Bu Juli ya. Mudah-mudahan. Dan levelnya bahkan mungkin kalau memang bisa insya Allah mana tahun nanti ini maka mungkin bisa lebih meningkat lagi dari level yang diharapkan. Terima kasih. Jadi insya Allah kita nanti jumpa di observasi hari apa ya? Jadwal Ibu Juli hari Kamis mungkin bisa, hari Kamis, karena ya. hari Rabu kayaknya ada guru induksi. Hari Kamis itu jam itu penuh. Boleh jam berapa aja lah? Jam 2, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Jumat juga ada, hari Sabtu juga ada. Oke, siap selalu insya Allah Bu Juli ya. Iya. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di hari Kamis ya Bu Juli ya. Boleh diatur aja waktunya, mana yang enak yang bisa gitu. Oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar